pertama kali mengambil kontribusi untuk angkatan, jadi ngerelain banyak waktu buat film ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah telah rilis kembali lanjutan dari project Menggapai Harapan by Ijtihad. Ini merupakan lanjutan dari episode pertama yang berjudul Langkah Awal, dan tadi telah ditayangkan tentang film lanjutannya episode 2 yaitu Sendiri. Dan di sini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa tim produksi dari episode 2 ini. Di sini saya ditemani oleh Kakak Raffi Salman sebagai kameramen dan Kakak Dimas Khalif sebagai aktor. Apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah. Jadi kalau di episode 2 ini menceritakan tentang masalah sehari-hari yang ada di pondok. Jadi ini tuh tentang misalnya keawalan dari ketidakbetahan kita di pondok biasanya. Kayak ya nanti tonton aja ya filmnya pokoknya. Jadi ini tentang konflik-konflik yang ada di pesantren gitu. Nah, jadi episode ini gimana caranya kita itu bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapin, apalagi ya mungkin first time gitu, kita jauh dari orang tua, terus mungkin kita orang yang sangat pemalu gitu, jadi tidak ingin berteman gitu, terus apa ya, mudah dikata-katain atau gitu deh. Jadi gimana pasca syuting? Lega banget setelah beberapa hari yang dilalui untuk pengambilan syuting dan segala macam. Banyak free time yang kambil ya gara-gara syuting ini ya? Sekali, banyak sekali. Jadi waktu istirahat bener-bener gak ada gitu? Kalau waktu istirahat masih ada, tapi ya sangat dikit. Biasanya pas malam aja gitu ya? Malam atau enggak, iya malam doang sih paling. Oh iya. Berarti tapi ini nggak apa-apa ya, demi angkatan. Apalagi ini kita meninggalkan kenangan yang baik buat angkatan dan buat adik-adik kelas kita selanjutnya. Nah, pertama ke Kak Raffi dulu deh. Jadi Kak Raffi itu memegang 2 episode sebagai kameramen, ya kan? Ya, benar. Jadi dari episode 1 sampai episode 2 itu dipegang oleh Kak Raffi kan? Iya. Nah, apakah ini pengalaman pertama jadi sebagai videographer, apalagi ini merupakan film angkatan yang mungkin bisa dikenang sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah, apa sih hambatannya selama jadi seorang kameramen gitu? Saya pertama kali mengambil kontribusi untuk angkatan jadi videographer. Banyak hambatan yang dialami apalagi pas episode 1 itu. Dari mulai pengambilan angle-angle kamera masih bingung, dan pokoknya masih banyak hal yang lain. Saya masih awam, kalau bisa dibilang begitu. Tapi berarti ini pengalaman pertama gitu, benar-benar Pertama banget. Jadi hambatannya itu banyak banget gitu, apalagi di episode 1 ya? Iya. Kalau di episode 2 alhamdulillah lah, bisa sedikit-sedikit lebih baik. Apa sih momen-momen yang susah dilupain gitu? Jadi misalnya mau syuting siap-siap, tahu-tahu hujan atau gimana? Ya faktor cuaca, benar sekali. Ada beberapa pasien kan yang harus dilakuin di luar. Terus outdoor gitu. Udah kumpul aktor, kamera udah siap, tiba-tiba hujan. Ya udah, ganti scene, kalau enggak lanjut ke hari yang akan datang gitu. Jadi makin mundur gitu ya? Makin mundur dan makin lama. Berarti hambatan paling utama di sini tuh sebenarnya hujan gitu. Kalau aktor-aktornya gimana? Hafal teksnya kah atau gimana? Sebagian gimana, kembali lagi ke aktornya. Ada yang bisa improve, terus hafal teksnya cepet. Ya berarti hambatannya itu
mungkin dari episode 1 banyak, tapi kalau makin ke episode 2 ini apa hambatannya sebanyak episode 1? Kalau di episode kedua nggak terlalu banyak sih, kayak Sudah ada evaluasi banyak Iya, gitu. Evaluasi. ya, Ada Kakak Dimas. Nganggur. Halo, lupa. Kasihkan ngobrol sama Kak Raffi tadi. Kalau Jadi aktor ya tadi. oh iya jadi aktor tuh. Perannya jadi apa nih? Jadi salah satu antagonis di episode 2 ini. Ngebully ya? Ya kurang lebih begitu Pak. Kode relief ya? Ya Ya. tonton aja langsung. Ya, gitu. Nah, ini pertama kali kah jadi aktor di sebuah film gitu? Apalagi maksudnya apa ya? Kayak show di depan kamera dan bakal dipublikasikan ke seluruh dunia gitu. Banyak orang yang bakal ngelihat gimana kegantengannya Kak Kalib. Iya gak? Ya ini pertama banget ya buat saya jadi aktor di suatu film gitu. Apalagi ya sekarang tuh buat terakhiran lah. Buat angkatan 09 ini saya berkontribusi lah dengan ikhlas buat kenangan yang akan datang buat adik-adik kelas, buat jadi inspirasi kalau misalkan mau niru kakak kelasnya, niru yang baiknya. Nah, saya sangat ikhlas buat ngebuat ini, ngerelain banyak waktu buat film ini gitu. Berarti sama kayak Kak Raffi tadi ya, banyak waktu bener-bener keambil buat syuting nih. Banyak banget. Apalagi kelas 9 banyak TO ya. Bukan banyak lagi, Banyak. sangat padat. Hanya tiap hari gitu ya. Ya tiap hari itu dituntut buat belajar terus apalagi ada hafalan segala macam gitu. Nah, itu cara manage waktunya gimana itu? Jadi gimana caranya buat hafalan tetap lancar, pelajaran tidak terganggu, istirahat yang cukup, tetapi syuting juga itu maksimal gitu. Nah, kalau dari saya sendiri ini, cara saya sendiri itu nempatin waktu atau nempatin suatu hal itu pada tempatnya aja. Kalau misalkan lagi jadwalnya buat ngafalin atau buat halakoh dengan benar. Kalau buat belajar maksimal. Buat syuting ngatur waktunya ya bagi sama free time-nya. Kalau misalkan kalau mau ngerelain semua waktu free time buat kita syuting ini ya relain, karena emang kontribusi terakhir saya buat angkatan 09 ini sebelum lulus. Tapi masih ada lanjutannya. Masih ada beberapa episode lagi lah ya. Masih. Doakan semoga lancar. Amin. Gitu. Nah, jujur nih sebagai aktor, suka nggak sih curi-curi waktu, misalnya pas lagi KBM kah atau lagi halakoh, misalnya mau ngapain teks itu, padahal setoran belum selesai. Suka gitu nggak sih? Itu waktu saya awal-awal banget itu kadang suka kayak gitu, tapi lama-lama itu saya lebih suka dengan konsep yang kayak improvisasi atau impromptu gitu. Jadi dari setiap teks yang dikasih sutradara, saya cuma ngambil tuh Intisarinya aja. Kayak misalkan saya baca seluruhnya, intisarinya kayak gini. Nah, ntar saya bakalan ngebahasainnya dengan kata-kata saya sendiri, dengan sesuka saya gitu. Jadi yang penting enjoy. intinya tetap sama gitu, nggak melenceng, lebih out of the box gitu. Nah, terus apa nih kesan dan pesan selama jadi tim produksi di film project angkatan, apalagi ya seperti yang tadi dibilang, ini merupakan kayak peninggalan bersejarah buat angkatan Istahid. Dimulai dari Kak Kalib dulu boleh deh. Ini kesannya tuh banyak banget ya, apalagi saya kan pertama juga nih bareng Kak Raffi buat bikin film itu, buat partneran lah istilahnya. Nah, itu kesannya banyak banget itu, kayak misalkan pengalaman kocak atau segala macam, itu pengalaman baru dan bakalan banyak hal yang baru lah, awam banget buat kita temuin gitu. Itu banyak banget. Tapi itu jadi pengalaman baru ya gitu. Iya, pengalaman baru yang kita temuin di saat-saat ini. Iya. Apalagi saat-saat terakhir gitu. saat-saat terakhir ya. Kalau dari Kak Raffi? kesan dari saya, pertama emang asik banget gitu, bisa belajar lebih dari mulai pengambilan angle atau apa ya,
gimana cara posisi kameranya gitu ya. Nah, iya bener. Tapi ditemani pendamping kan atau gimana? banyak diarahin, masih banyak salah lah. Nggak apa-apa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu. Kadang progres itu yang harus kita nikmati. Jadi gimana biar jadi pro, amin kan? Amin. Nah, terus pesannya buat teman-teman yang ada di angkatan gitu gimana? Ya, pesan buat teman-teman angkatan ataupun bagi yang lainnya juga, tolong kalau misalkan untuk angkatan tolong kompak karena kita udah berkontribusi, karena yang berkontribusi bukan cuma kita doang, kalian ada di part of 09 ini. Ini bakal berlanjut ke episode selanjutnya. Nanti pokoknya episode selanjutnya makin kesana itu Kompleks banget ya. Kompleks banget. Kompleks Itu banget. pokoknya kalau disatuin itu bakal jadi suatu project yang besar. Wis, amin. Amin. Baik, mungkin sekian dari obrolan kami dari tim produksi episode 2. Mohon maaf bila terjadi salah kata dan perbuatan. Sekian dari kami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.